Halo semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Halo semuanya. Get it, Selamat datang. boys. Joint on a corner where the big boys play. Yo, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya. Dan selamat bergabung kembali ya di YouTube channel Dunia Coding yang tentu saja akan selalu membawakan informasi-informasi IT kepada teman-teman supaya nantinya teman-teman tidak gaptek ya di dunia IT pada saat sekarang ini. Begitu deh. Dan ya, buat teman-teman yang baru saja bergabung atau mengklik video kita ya, pada saat sekarang ini, teman-teman bisa untuk melihat video-video kita yang lain yang ada di playlist ya, dan video yang kita bawakan juga cukup menarik ya, karena semuanya itu membawakan beberapa informasi yang umum ya di dunia IT. Jadi semua orang bisa menerima informasi yang ada. Dan ya, jadi untuk hari ini kita akan mencoba ya untuk membaca dan menjelaskan meme-meme yang berhubungan dengan dunia internet atau dunia IT. Dan untuk meme-meme atau komiknya akan kita ambil ya dari Instagram kita sendiri, yaitu Instagram Dunia Coding. Jadi buat teman-teman nih yang belum nge-follow Instagram Dunia Coding ya, bisa silahkan di-follow saja ya di @duniacoding di Instagram. Dan situ kita memberikan beberapa banyak sekali info-info meme yang sangat lucu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kita lihat ke meme. Ya, di sini aku udah masuk di YouTube ya. Di sini udah ada di YouTube channel. Di sini kita tidak akan mengambil banyak meme ya. Jadi mungkin ada sekitar 5 atau mungkin 10 meme yang akan kita baca ya. Jadi yang pertama, nah ini meme pertama. Ini bukan meme, sebenarnya ini adalah informasi ya. Jadi asal teman-teman tahu, pemrograman Python ini sudah banyak ya di zaman sekarang digunakan ya. Python ini bisa dibilang ya bahasa pemrograman yang tidak baru juga sih, tidak bisa dibilang lama juga sih, ini bisa dibilang tengah-tengah lah. Dan Python ini juga katanya ya di zaman sekarang itu adalah bahasa pemrograman yang paling gampang untuk digunakan. Dan ternyata bahasa pemrograman Python ini digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar, teman-teman. Seperti Tesla. Kalau di sini ada NASA, ada SpaceX, terus ada Grab, Gojek, Amazon, Google, dan Reddit. Nah, ini ya perusahaan-perusahaan besar seperti mereka ya tidak kaget ya namanya kalau misalkan kita mendengar mereka menggunakan bahasa Python, karena perusahaan sebesar itu pasti akan selalu bertahap ya mengupdate bahasa atau aplikasi yang mereka gunakan gitu kan, supaya tidak ketinggalan zaman dan selalu up to date gitu loh untuk aplikasinya. Selanjutnya ada lagi, ini ada text editor teman-teman. Nah, ini ada beberapa text editor yang ada di dalam Android ya. Biasanya kan kalau misalkan teman-teman mengoding itu atau ngeprogram kan biasanya mengkodingnya itu di komputer atau laptop ya. Nah, sebenarnya di HP pun atau di HP Android pun bisa teman-teman. Dan di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengodingnya. Ada kayak AWD, nah ini ada di Android. Terus ada Droid Edit, ini juga di Android. Dan Coda, ini juga ada di Android. Terus ada juga yang di iOS teman-teman, seperti Coder dan Coda. Ini merupakan aplikasi-aplikasi yang ada di di HP lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi mungkin teman-teman lebih senang ya ngoding di komputer gitu, apalagi menggunakan notepad ya. Katanya sih kalau orang yang menggunakan notepad itu jagonya nggak ketulungan ngoding menggunakan notepad. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada realita teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bergabung ya di dunia IT gitu, ini adalah bisa dibilang gambaran apa yang terjadi di kepala programmer teman-teman. Jadi biasanya programmer itu kalau ingin mengoding sebuah program, bisa dia akan memikirkan apa aja sih isi dari programnya. Kayak misalkan, oh ini harus ada ini, harus ada fungsi ini, fungsi A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Tapi realitanya ketika direalisasikan itu hanya ada beberapa fungsi saja, yaitu mungkin karena beberapa kendala ya teman-teman ya. Ada
kendala fungsi tidak berjalan, ada kendala tawar susah dan segala macam. Nah, ini ada juga nih. Ini ada database ya. Jadi ini ada database yang paling terbaik yang digunakan di tahun 2021. Ini source-nya dari dbengines.com ya, teman-teman. Jadi kita dapat source dari sana. Jadi ini adalah beberapa database yang biasanya sering digunakan di tahun 2021, teman-teman. Ada Oracle, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Nah, ini empat database ini adalah yang paling sering digunakan di tahun 2021 ya. Dan source-nya dari dbengine.com gitu. Ini teman-teman kalau misalkan pengen apa sih namanya? Pengen membuat database gitu loh. Nah, bingung database apa atau pakai aplikasi apa sih yang sering dipakai di zaman sekarang. Nah, empat ini yang sering dipakai di zaman sekarang. Ini untuk database ya, untuk database. Nah, ini juga tadi. Nah, ini sedikit informasi ya buat teman-teman kalau misalkan bergabung di dunia IT ya. Nah, di dunia IT itu untuk mendapatkan uang atau mendapatkan duit itu banyak ya, banyak macam atau banyak caranya, teman-teman. Yang pertama, bisa teman-teman menjadi blogger. Jadi kayak menulis artikel di dalam blog itu bisa. Di situ juga nanti teman-teman bisa mendapatkan uang atau duit dari sana. Ya, dari Google AdSense-nya, bisa dibilang kayak gitu. Terus yang kedua, dari content creator ya, atau YouTube kan biasanya YouTuber. Nah, itu juga bisa mendapatkan duit. Terus selanjutnya misalkan teman-teman udah jago bikin aplikasi, udah jago ngoding, nah itu bisa ngebuka project aplikasi gitu. Jadi teman-teman akan membuat sebuah aplikasi project kan, ya nantinya bisa mendapatkan uang dari sana. Lalu ada juga yang jualan produk, biasanya online shop ya, menjual sesuatu dari secara online ya, melewati Tokopedia atau Lazada atau ya pokoknya ya Tokopedia kayak gitu. Nah, itu biasanya juga bisa dengan cara jualan produk. Lalu ada juga dari lomba coding. Nah, ini biasanya mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar yang namanya hackathon. Nah, itu merupakan salah satu ya lomba coding yang biasanya kalau menang akan mendapatkan uang yang lumayan besar. Dan selanjutnya ini ada yang termudah, yaitu teknisi panggilan, atau bisa dibilang adalah biasanya orang-orang ya, bro bisa bantuin gue nggak sih? Nah itu cara dapat duitnya tuh dari orang-orang kayak gitu. Saja teknisi panggilan ini adalah orang-orang yang datang ya, biasanya kalau misalkan ada orang yang membutuhkan bantuan, kayak misalkan komputernya rusak atau mungkin AC-nya rusak gitu kayak begitu. Nah, orang-orang seperti itu biasanya dapat duitnya dari situ, teman-teman. Terus apa lagi ya, kita lihat dulu nih. Wah, banyak nih sebenarnya, kita punya banyak meme ya di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Mungkin ini untuk meme terakhir ya. Selanjutnya akan kita tutup ya episode pada hari ini. Jadi di sini ada meme, terus ada orang nanya kan, bahasa pemrograman ada apa aja sih? Yang pertama Java. Ya, betul sekali, itu bahasa pemrograman. Yang kedua ada Python, bahasa pemrograman tergampang katanya. Terus yang ketiga ada yang namanya HTML. Habis itu dia dibuang, keluar. Nah, kenapa begitu? Karena asal teman-teman tahu ya, ini info yang sangat penting untuk teman-teman. Jadi HTML itu adalah bukan bahasa pemrograman, teman. Jadi HTML itu bukanlah bahasa pemrograman. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ditanya gitu kan, HTML bahasa pemrograman atau bukan? Bukan. Di HTML itu bukanlah bahasa pemrograman. Oke, ya mungkin itu ya untuk episode pada hari ini gitu ya. Sudah banyak sekali meme yang kita bawakan dan kita jelaskan. Dan kalau misalkan tertarik, kita akan bawakan lagi mungkin di episode kedepannya, maybe. Oke, ya mungkin itu saja untuk episode pada hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam tukang ngetik.